Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita akan mengulang memori kita karena materi ini nampaknya sudah pernah diajarkan di sekolah menengah pertama. Itu materi apakah itu? Yaitu kadar zat dalam campuran serta bagaimana rumusannya, cara matematisnya. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari dua zat tunggal atau lebih, dapat berupa unsur dengan unsur senyawa dengan senyawa maupun unsur dengan senyawa tanpa terjadi reaksi. Kita lihat beberapa jenisnya ya, ada campuran antara unsur dengan unsur, ada campuran antara senyawa dengan senyawa, dan ada campuran antara unsur dengan senyawa. Kemudian bagaimana cara menghitung kadarnya? Kalau kita bicara tentang kadar, ini misalnya adalah persen massa. Bisa dipersenkan, yaitu persen massa menyatakan jumlah gram suatu zat dalam 100 gram. Ada kata kunci di sini adalah 100 gram. Nah, dimisalkan. Contohnya, kalau 75% campuran logam itu ternyata adalah emas, 5%. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, maka persen massa, ya, kemudian ya, massa dari emas yang dimaksud 75 gram dibagi 100 gram, karena memang mengarah kalau persen massa ini adalah ke 100 gram kali 100%, maka dia 75%. Bagaimana kalau dalam konteks yang lebih jauh lagi, misalnya ada deterjen untuk kita mencuci di rumah, tertera 40% ternyata adalah soda api dari satu bungkus yang isinya 200 gram. Maka kita bisa menganalisisnya, yaitu massa campuran di sini adalah massa deterjen, yaitu adalah 200 ya, 100. Kemudian soda apinya 40%, maka dengan rumus yang tadi persen massa bisa dicari, yaitu 40% dibagi 100% dikali 200 gram, maka ternyata dalam deterjen itu ada 80 gramnya adalah soda api. Kemudian presentasi campuran juga bisa dicari atau dinotasikan dalam bentuk persen volume. Dengan menggunakan metode yang sama, persen volume, volume zat, volume larutan totalnya dikali 100%. Maka jika ada 60 ml cuka dalam 100, berarti dalam 100 ml-nya ada 60%. Itu cara yang sama ya. Jadi semuanya berpatokan kalau massa ke 100 gram, kalau dia volume ke dalam 100 ml, disesuaikan. Oke, ini ada contoh yang lain, misalnya di apotek ada Revanol, ternyata mengandung 40% alkohol, dalam satu botol ada 250 ml, maka bisa kita tentukan ya berapa volume alkohol murni yang ada dalam Revanol. Dengan menggunakan rumus ini, maka bisa kita menentukan bahwasanya dalam 250 ml Revanol, kalau 40%-nya adalah alkohol, maka dipastikan ya kurang lebih 100 ml itu adalah alkoholnya. Oke, kemudian dalam campuran juga biasanya untuk zat yang sangat kecil ya, untuk pencemaran udara, pencemaran air, itu menggunakan BPJ, bagian per juta, atau ppm, atau part per million. Rumusnya seperti ini ya. Kita lihat kadar zat itu dalam juta campuran, nanti dikalikan dengan ppj-nya. Sebagai contoh misalnya, kadar polutan dalam sampel udara di kota Jakarta adalah 22 bpj. 22 bpj. Berarti dalam 1 juta liter udara di Jakarta itu terdapat 22 liter gas polutan. Ini kadar pencemarannya. Dengan rumusnya ya kita lihat di sini. Jumlah zat yang kita cari, ini itu adalah kita mengarah kepada 22 liter ini ya. Berarti kadarnya adalah 22 bpj.
kadarnya 22 bpj, dibagi dengan jumlah campuran, itu sudah dipastikan, dibagi dengan karena dia dipindah ruas ya, dibagi dengan 1 juta bpj, 22 bpj dibagi dengan 1 juta bpj dikali dengan 1 juta liter udara. Karena memang konsep BPJ ini adalah untuk per 1 juta ya, per 1 juta konsep dari BPJ. Maka setiap 1 juta liter udara terdapat 22 liter zat polutan. Demikian untuk kadar zat dalam campuran. Tentu kita sudah mempelajari juga tentang AR dan MR kemarin, dan insya Allah sukses kita mempelajarinya, dan saya kira tidak terlalu sulit. Bagaimana seandainya kadar unsur dalam senyawa? Ini lebih spesifik ya. Kadar unsur kimia dalam suatu produk dapat dihitung dengan menganalisis massa molekulnya sebagai berikut. Ya, kita lihat persentase unsurnya yang akan kita cari, kemudian berapa jumlah atom yang terkandung di dalam senyawa tersebut, tentu dikalikan dengan AR-nya. N ini jumlah atom, ini N kecil ya, kecil. Jumlah atomnya, jadi karena kita sudah belum belajar mol terlalu dalam, jadi dikatakan sebagai jumlah mol unsur, silakan saja. Tapi N ini juga menyatakan jumlah atom. Dikali AR, dibagi dengan MR-nya kali 100%. Kita ambil contoh seperti ini. Kadar suatu zat, yaitu kita ambil adalah pupuk urea di sini. Pupuk urea rumusnya adalah CONH2 dua kali. Dengan mempunyai atau memiliki MR ureanya 60, ya, itu terkandung ada 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, karena N, ini ada N dikali 2. Kemudian ada 4 atom H, di mana H itu 2 dikali 2. Itu kalau dari analisis jumlah atomnya. Maka apabila ditanyakan berapa persen unsur nitrogen, otomatis jumlah nitrogennya, itu N-nya tadi, jumlah nitrogennya, kita lihat di sini, N, sebanyak 2, N-nya sebanyak 2, AR-nya adalah 14, ini, AR, N adalah 14, dibagi dengan MR dari urea. Urea adalah 60. MR urea adalah 60, seperti yang kita ketahui awal tadi. Hasil penjumlahan dari ARC ditambah ARO, ini ARC ditambah ARO ditambah 2 kali ARN ditambah 4 kali ARH, maka hasilnya 60. Itulah AR dari MR dari urea, massa molekul relatif. Ini sebagai pembagi. Kemudian dikalikan dengan 100, maka ketemulah angka 46,7%. Artinya dalam urea yang 100% itu, kadar N nitrogennya adalah sebesar 46,7% menggunakan data AR dan MR dari unsur maupun senyawa yang ada di dalam. Baiklah mas sekalian, kemudian massa nitrogen ini tinggal kita aplikatif saja. Jadi dari 46,7% kalau dalam 1 kilo berarti 0,467 kg. Di dalam pupuk urea tadi hampir separuh ya, hampir setengahnya adalah nitrogen. Wajar kalau dia dipupukkan ke tanaman, unsur N tadi mampu memberikan yang klorofil ya, zat hijau daun. Dengan metode yang sama kita juga bisa menentukan atom C, H, O, dan dalam urea tersebut. Oke, selamat belajar, sukses selalu untuk Anda. Tetap patuhi protokol COVID-19. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.